begitu kokoh imannya. Kematian tidak menghalangi Bapak ini untuk punya iman yang teguh kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Apabila hari-hari ini iman kita menjadi goyah karena masalah kita, masalah pekerjaan, ekonomi keluarga dan sebagainya menggoyahkan iman kita, mari pada pagi hari ini bangkitkan kembali pengharapan kita, iman kita, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia. Kita datang
hidup di dalam kemenangan-Mu, Yesus. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan perkataan-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, setiap kami yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kau memberkatinya. Kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu. Kau memberkati dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu, pewahyuan yang baru Tuhan singkapkan buat setiap kami boleh diberkati dengan pemberitaan pagi hari. Terima kasih Yesusku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Salam saudara, selamat pagi. Saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jika hari ini engkau melihat dan tampak yang ada di depanmu itu masih terasa gelap, berarti itu pertanda bahwa Anda masih memakai kacamata yang gelap. Dan pastikan saudara, jika engkau melihat apa yang ada di depanmu menjadi sesuatu yang tampak terang, bukalah kacamatamu yang merintangi pandangan. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Dibuka dulu supaya kelihatan terang saudara, tampak jelas. Seringkali yang membuat kehidupan kita merasa gelap, merasa tidak ada jalan keluar, itu karena kita masih memakai kacamata yang gelap untuk memandang sisi kehidupan ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kisah seorang tokoh yang ada dalam Alkitab, yang ada dalam Bible. Saudaraku, dia adalah seorang yang bernama Yefta, saudara. Dan pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, mengupas, membahas satu tema tentang orang pinggiran, saudara. Orang pinggiran, tapi bukan amatiran. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang orang pinggiran, tapi bukan amatiran. Pastikan saudara adalah orang yang akan kita bahas pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu bapak yang mengasihi Tuhan, orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal dan jatuh, tapi orang yang siap bangkit dan selalu mencoba dan mencoba dan mencoba lagi. Sekali lagi, orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal dan jatuh, tetapi orang yang siap bangkit dan selalu mencoba dan mencoba dan mencoba lagi. Jadi bersiaplah untuk menjadi orang yang berhasil dalam hidupmu. Berhasil bukan berarti engkau mengejar materi, tapi berhasil dalam hal ini adalah engkau menjadi orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, dan orang yang siap untuk menjadi alatnya Tuhan di muka bumi, terlebih di khususnya di Banyumas, Purwokerto ini, Tuhan. Purwokerto Banyumas ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu orang pinggiran? Saudaraku, kita akan melihat, saudara, orang pinggiran adalah orang yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat umum. Orang pinggiran adalah orang yang dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang, orang yang diremehkan, orang yang selalu dianggap tidak bisa, tidak berguna, tidak bermanfaat, yakni kaum marginal yang terabaikan, saudara. Biasanya gaya hidupnya bebas, kumuh, kotor, amoral, liar, dan tidak teratur hidupnya. Dia hidupnya semau-maunya dia aja, saudara.
Dia tidak mau diatur, dia tidak mau terkungkung. Liar. Itu pemahaman tentang orang pinggiran, saudara. Tapi saudara, jika engkau hari ini terlahir sebagai seorang yang ada dalam kisah ini, saudara jangan menyesal. Saudara jangan mengeluh. Tapi saudara hari ini harus bersyukur bahwa engkau sudah menemukan jawaban hidupmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, jika engkau hari ini merenungkan satu hal yang terbaik dalam hidupmu, engkau akan melihat satu kebenaran, bahwa saudara tidak bisa memilih mau dilahirkan dari keluarga mana. Saudara tidak bisa memilih mau dilahirkan oleh orang kaya atau oleh orang miskin, oleh orang kulit putih atau orang kulit gelap. Anda tidak bisa memilih mau dilahirkan dari keluarga mana. Yang bisa Anda lakukan adalah segera dan mau memilih menjadi orang yang berhasil atau menerima nasib Anda sekarang. Menjadi orang yang berhasil dan nyaman itu pilihan. Tapi menjadi orang susah dan menderita itu adalah kenyataan, saudara. Saudara mau hidup susah, hidup menderita terus menerus? Jika saudara tidak mau berubah, itu adalah faktanya bahwa natur saudara adalah orang yang susah. Bukan berarti saudara orang yang kaya itu enak dan menyenangkan. Tapi yang mau saya bahas pada pagi hari ini adalah menjadi orang yang berhasil dan nyaman hidupnya. Berhasil bukan berarti seberapa besar engkau punya kekayaan, tapi berhasil itu berarti bahwa seberapa besar engkau bisa mengelola berkat Tuhan. Jadilah orang yang bisa menikmati hidupmu dengan sukacita. Jadilah orang yang bisa menikmati hidupmu dengan sukacita. Jika engkau tidak bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu, berarti engkau belum berani menjadi orang yang berhasil dan nyaman dalam kehidupanmu. Saudaraku, itulah orang-orang pinggiran. Orang pinggiran, orang yang dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan apa itu amatiran? Amatir atau amatir berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah kekasih. Umumnya seseorang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dianggap tidak profesional. Jadi tanpa bayar. Amatiran adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan tanpa bayar, karena tidak bisa dinilai hasil kerjanya, hasil karyanya untuk dianggap punya harga. Jadi sesuatu yang dianggap biasa saja. Melakukan suatu tindakan berdasarkan kesukaan, melakukan suatu tindakan berdasarkan hobi, bisa dianggap sebagai pemula atau belum terlalu mahir. Jadi orang yang masih amatiran dalam segala sesuatu yang dikerjakannya adalah seorang pemula, seorang yang belum terlalu mahir, saudara. Jadi pada pagi hari ini orang pinggiran tapi bukan amatiran adalah orang yang terlahir seperti sekarang ini banyak orang mengalami tidak bisa memilih kelahirannya di mana, tapi dia walaupun terlahir sebagai orang yang terpinggir, terabaikan, tapi dia bukanlah orang amatiran. Dia mempunyai kemampuan dan keahlian, saudara. Dan kita akan melihat di sini, tekuni dan cintailah pekerjaan sebagai hobi.
Sekali lagi, tekuni dan cintailah pekerjaanmu sebagai hobi, maka engkau akan menjadi orang yang profesional. Jika pekerjaanmu engkau tekuni sebagai kesukaan, sebagai kesenangan, sebagai hobimu, dalam melakukan pekerjaan dan tindakanmu, itu adalah engkau akan meningkat, go up to the next level, menjadi orang yang profesional. Jadikan hobimu sebagai ladang kerja. Hobimu apa sekarang, saudara? Karena hari-hari ini banyak orang bingung mau kerja apa, mau mencari kerja apa, mau mencari di mana. Dan apakah ketika sudah kerja sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Jadikan hobimu sebagai ladang kerjamu. Jadikan kerjamu sekarang sebagai hobi. Percayalah, itu pasti menyenangkan dan menggembirakan. Engkau tidak akan mengeluh walaupun capek. Engkau tidak akan merasa bahwa pekerjaanmu itu membuat engkau susah walaupun berat. Karena engkau mengerjakan dengan senang hati, sukacita, dan menggembirakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang pinggiran tapi bukan amatiran, orang yang dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang, tapi memiliki kapasitas dan kemampuan sehingga dicari dan dibutuhkan untuk menjadi seseorang bukan amatiran melainkan profesional. Saudara, engkau punya harga, engkau punya nilai jual, saudara, ketika engkau mengelola kapasitasmu, ketika engkau mengelola talentamu, ketika engkau mengelola hobi dan kesenanganmu, akan menjadi sesuatu hal yang punya harga dan nilai dalam kehidupanmu. Pastikan engkau tidak menyesal dengan kelahiranmu di mana, oleh keluarga siapa, tapi engkau hari ini mau siap untuk berubah, mengubah nasib hidupmu yang mungkin engkau dan saya berasal dari keluarga miskin, berasal dari keluarga orang yang tidak punya, berasal dari keluarga orang yang susah. Tapi hari ini engkau harus berani memastikan bahwa engkau mau mengubah nasibmu. Lebih berbahagia, saudara, menjadi mantan penjahat daripada menjadi mantan orang baik. Adalah lebih bersukacita ketika masa lalumu kelam, masa lalumu jelek, engkau pernah menjadi seorang penjahat, seorang penipu, seorang pembohong, tapi ketika engkau ketemu Tuhan, engkau berubah hidupmu menjadi orang baik. Lebih berbahagia menjadi mantan penjahat daripada menjadi mantan orang baik, apalagi mantan pendeta. Itu lebih mengerikan, saudara. Dulu pernah jahat, setelah ketemu Tuhan menjadi orang baik. Daripada dulu adalah orang yang baik, yang rajin melayani Tuhan, yang rajin beribadah, sekarang malah kumat dan malah menjadi penjahat anyaran zaman now. Yang penjahat aja sudah bertobat, malah sekarang banyak orang baik malah mau jadi penjahat. Masih kurangkah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara? Jangan malu apalagi minder jika masalah lalu kelam. Jangan malu atau minder jika engkau berasal dari keluarga orang susah. Jangan malu atau minder jika engkau berasal dari keluarga miskin. Tapi malulah jika engkau tidak mau berubah. Sebab orang yang mau datang kepada Tuhan, dialah orang yang siap untuk dan dipakai Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin. Apakah itu orangnya? Anda yang siap dipromosikan oleh Tuhan, yang siap naik level dari kehidupan kelas bawah menjadi kehidupan yang meningkat dan hidup maksimal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan
dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Di situ kisah seorang Yefta, anak dari Gilead. Yefta dan Gilead. Ayat yang pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat yang ketiga, saudara. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, saudaraku. Saudaraku, fakta yang pertama adalah Yefta itu terlahir sebagai orang pinggiran, kaum marginal, orang yang tidak dianggap. Saudara, kita akan lihat siapa Yefta. Saudaraku, mungkin Yefta adalah nama yang dianggap jelek, saudara. Kita akan lihat siapa itu Yefta. Yefta itu adalah seorang anak perempuan sundal. Ia anak seorang perempuan sundal, dikatakan. Ibunya itu seorang pelacur. Ibunya itu seorang wanita susila. Itu apa artinya? Perempuan yang menjajakan diri untuk mendapatkan sekeping uang, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan Yefta terlahir dari seorang ibu yang notabene pekerjaannya adalah seorang penghibur, seorang pelacur, seorang perempuan sundal yang pekerjaan aslinya adalah menjajakan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki, saudara. Anak pelacur. Saudara yang dikasih Tuhan, fakta yang kedua adalah Yefta itu anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah. Kalau orang Lampung namanya anak apa, Mas Jo? Lupa. Anak kampang namanya. Ya, anak kampang. Jadi anak yang terlahir tanpa pernikahan yang resmi, atau dengan kata lain MBI, married, yang terjadi setelah ada kecelakaan. Tapi Yefta, faktanya di sini dia adalah seorang anak yang bukan terlahir dari suami istri yang sah, tapi terlahir dari kalau boleh dibilang itu adalah simpanannya Gilead, karena tidak dinikahi, saudara. Ya kan? Ayat yang kedua, istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir dia. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga, sebab engkau anak dari perempuan lain. Bayangkan, saudara, sudah anak seorang perempuan sundal, anak pelacur, anak BTS, terus tidak mendapatkan status sebagai anak bapak. Dia statusnya sebagai anak ibu. Jadi
anak yang terlahir sebelum orang tuanya, ibu dan bapaknya melakukan pernikahan yang resmi legal, ia akan tercantum dalam akte kelahirannya sebagai anak seorang ibu, bukan anak seorang bapak. Jadi Yefta bin Gilead bukan, tapi Yefta binti ibunya. Miris bukan? Saudaraku, seorang anak pelacur, ya, terus tidak dinikahi oleh ibunya, tidak dinikahi oleh bapaknya, terus dia dikatakan diusir dari rumah ibunya, dan juga tidak mendapatkan harta warisan. Lengkap sudah saudara. Yefta adalah orang pinggiran, kaum marginal, seorang yang terlahir di tengah-tengah keluarga perempuan sundal dan tidak dinikahi oleh laki-laki yang bernama Gilead itu. Tapi dia juga tidak sampai di situ, dia diusir dari tempat tinggal orang tuanya. Dan juga Yefta tidak mendapatkan bagian warisan apa-apa. Lengkap sudah kehidupan penderitaan seorang yang bernama Yefta. Ayat yang ketiga dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu. Yefta hidup sebagai seorang pelarian, saudara. Yefta hidup sebagai seorang pelarian. Apakah dalam hal ini di antara saudara ada yang mengalami nasib terlahir sebagai orang yang demikian? Maka saudara hari ini mendapatkan kabar sukacita bahwa engkau tidak seorang diri. Ada seorang yang bernama Yefta yang mampu mengubah nasibnya bersama dengan Tuhan. Yefta diusir dan melarikan diri dari keluarganya, dari kampung halamannya. Dia menjadi seorang perantauan, hampir boleh dikata dia menjadi seorang gelandangan yang pergi meninggalkan rumah. Entah dia mau hidup di mana, entah dia mau tidur di mana, entah dia mau makan apa, yang penting dia lari dari rumahnya. Karena apa? Diusir oleh keluarga bapaknya. Bapak kita di surga tidak seperti itu, saudara. Bapak kita di surga sanggup memelihara kehidupanmu dan kehidupanku. Ia sanggup memberi engkau tempat yang nyaman. Ia sanggup memberi engkau makanan yang mengenyangkan dan menyehatkan. Bukan seperti Gilead yang tidak sanggup memelihara, merawat anaknya yang bernama Yefta. Dia kalah dengan anak-anaknya, dia kalah dengan istrinya. Dia tidak sanggup mengambil keputusan untuk bertanggung jawab terhadap seorang anak yang terlahir dari benihnya yang bernama Yefta. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Nah, tinggal di tanah Tob. Dari nama tinggalnya aja sudah Tob, saudaraku. Ya, tapi yang mengherankan di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang. Yefta berkumpul dengan komunitas, sebuah komunitas yang membuat hidupnya diterima, sebuah komunitas yang membuat hidupnya disanjung, sebuah komunitas yang membuat hidupnya mengalami seperti keluarga. Tapi komunitas yang ada bersama dengan Yefta adalah komunitas petualang-petualang. Siapa petualang-petualang itu? Petualang-petualang adalah gerombolan penjahat, gerombolan pemberontak
Jadi Yefta masuk dalam kandang singa, kandang pemberontak, kandang penjahat. Tapi hebatnya saudaraku, di situ Yefta memiliki pengaruh dan posisi bahwa dia di situ bersama-sama dengan dia. Berkumpullah orang-orang pemberontak dan penjahat itu mengikut Yefta. Yefta menjadi leader saudara. Di rumah dia terusir, di rumah dia tidak dianggap, dia diterima di komunitas penjahat, dia diterima di komunitas pemberontak, dan dia di situ diangkat sebagai pemimpin. Hidupnya dari merampok, saudara. Saudara, Yefta itu adalah seorang gembong, perampok. Yefta itu adalah seorang penyamun besar. Yefta itu bukan seorang yang apal-apal cuma mencuri ayam, mencuri sepeda yang sekarang lagi viral. Tapi di sini Yefta menjadi pemimpin orang-orang jahat yang memenuhi kehidupannya dari merampok harta orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu fakta seorang yang bernama Yefta. Terus bagaimana titik balik kehidupan Yefta? Menjadi orang terlahir dalam sebuah keluarga pinggiran, tetapi bukan menjadi amatiran. Saudaraku, sudah tentu di sini Yefta ditempa belajar dari sekolah kehidupan, bahwa ketika dia ada di luar sana, dia ada di perantauan itu, dia belajar tentang arti hidup, bagaimana bisa membuat hidupnya itu aman, bisa makan dan nyaman. Saudara, Yefta pasti melatih dirinya untuk menjadi orang kuat. Yefta pasti melatih dirinya untuk menjadi orang yang perkasa, tidak gampang menyerah di tengah jalan. Lapar sedikit pengen pulang, lapar sedikit pengen pulang, gak diterima kerja pengen pulang enak tinggal di rumah mama. Di rumah mama tidak usah kerja capek-capek. Makan. Sudah dapat makanan. Orang yang seperti ini tidak layak untuk menikah. Karena apa? Dia hanya bisanya makan. Latihlah dirimu untuk mandiri, latihlah dirimu untuk menjadi orang kuat, latihlah dirimu untuk menjadi orang yang profesional dalam, bukan amatiran. Bagaimana Yefta untuk bisa dipromosikan Tuhan? Dia belajar dari masa lalunya, saudara. Yefta mengalami promosi dan dilirik, dicari waktu dibutuhkan. Pada suatu ketika orang yang terpinggirkan, orang yang teraniaya dalam kehidupannya, dalam keluarganya, suatu ketika dia akan menjadi orang kunci yang akan dibutuhkan dicari keluarganya. Percayalah saudara, jika kau hari ini disia-siakan, jika kau hari ini dianggap tidak berguna, jika kau hari ini dianggap diremehkan, bahwa hidupmu tidak dipandang oleh sebelah mata oleh keluargamu, siapapun yang ada di sekitarmu, pastikan bahwa engkau sebentar lagi dipromosikan Tuhan jika engkau menjadi orang yang setia. Engkau akan dicari-cari. Orang yang tadinya memandang engkau sebelah mata, dia akan menjadi pengikutmu, dia akan menjadi followermu. Ayat yang ke-6, kata mereka kepada Yefta pada pasal yang ke-11, mari jadilah panglima kami. Saudara, pada waktu itu orang-orang Israel membutuhkan seorang panglima perang untuk melawan bangsa-bangsa penyembah berhala, melawan Bani Amun. Saudara, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amun. Bangsa Israel mau mengadakan peperangan dengan Bani Amun, tapi tidak ada pemimpin yang berani memimpin untuk maju ke medan perang. Karena apa? Karena bangsa Israel
pada waktu itu tidak memiliki pemimpin yang hebat, karena mereka pada kebanyakan adalah makan, tidak melatih dirinya menjadi orang kuat. Ayat yang ketujuh, tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead, itu bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargamu? Yefta itu orang yang dibenci, Yefta itu orang yang diusir dari kampung halaman dan keluarganya, bahkan dari sukunya. Tua-tua sukunya pun ikut mengusir dan membencinya. Tapi pada waktu yang berbeda, Yefta dibutuhkan oleh orang-orang yang membencinya, yang memandang sebelah mata. Ya, mereka datang untuk meminta Yefta menjadi panglima perang. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Biasanya orang yang datang membutuhkan pertolongan itu adalah orang yang terdesak, orang yang sangat membutuhkan pertolongan karena tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Mau gak mau dia akan datang ke tempatmu. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kenapa tidak dari dulu-dulu kamu menganggap aku? Tapi kalau dari dulu menganggap engkau sebagai orang hebat, engkau tidak punya kehebatan apapun karena engkau tidak terlatih menjadi orang kuat. Ayat yang ke-8, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Wow, luar biasa saudaraku. Yefta orang yang terpinggir, orang yang terusir, tapi sekarang dia dibutuhkan, dicari dan dianggap sebagai seorang yang sanggup memimpin seluruh penduduk Gilead untuk melawan Bani Amon. Saudara, bayangkan saudara, apakah kira-kira orang yang diminta untuk jadi pemimpin, leader, itu orang biasa? Apakah orang yang mau diangkat, dipromosikan untuk menjadi leader dan pemimpin itu orang yang tidak punya kapasitas? Tapi kita akan melihat penduduk Gilead, tua-tua Gilead mendatangi Yefta untuk mengajukan permohonan kepada Yefta supaya Yefta menjadi pemimpin mereka, menjadi panglima perang mereka. Karena mereka tahu bahwa Yefta punya kapasitas menjadi panglima perang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yefta punya kapasitas karena dia terlahir dan sekolah kehidupan di tengah-tengah situasi kehidupannya yang dia alami. Dia melatih dirinya, walaupun pada waktu itu Yefta masuk dalam komunitas penjahat dan penyamut, tapi pada di lain kesempatan Yefta ketemu dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yefta menjadi kepala, menjadi panglima. Ayat yang ke-9, Yefta punya kesepakatan. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan, saudaraku, disinilah letaknya Yefta memanggil nama Tuhan. Bayangkan seorang kepala perampok, seorang penjahat, seorang pemberontak, tapi di ayat yang ke-9 Yefta berani berbicara, jika Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Di sini membuktikan bahwa Yefta mengalami titik balik berjumpa dengan Tuhan. Dia sadar hidupnya, dia mau, datang kepada Tuhan. Dia menjadi pengikut jalan Tuhan, saudara.
Akhirnya Yefta dilirik oleh Tuhan, dipromosikan Tuhan, dan di situ Tuhan memakai kepala-kepala suku tua-tua suku Gilead untuk meminta Yefta menjadi panglima, menjadi kepala pasukan perang penduduk Gilead. Ayat yang ke-10, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara penduduk Gilead dan Yefta, kami akan berbuat seperti katamu itu. Mereka sepakat atas pernyataan Yefta. Dan ini terjadi di kitab Hakim-Hakim. Zaman Hakim-Hakim, Yefta diangkat sebagai hakim di antara tua-tua Gilead. Ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Menjadi kepala dan... Ingat saudara, siapakah Yefta? Yefta adalah orang pinggiran, terlahir dari anak seorang pelacur BTS perempuan sundal yang menjajakan dirinya kepada laki-laki. Hidungnya mungkin mancung, hidungnya mungkin pesek, bukan hidung belang saudara. Kalau hidung belang itu karena pakai masker. Tapi di sini Yefta diusir juga dari keluarganya, dibuang, tidak mendapatkan harta warisan. Dia kumpul dengan komunitas penjahat, perampok, pecundang, penyamun. Dia hidup dari situ. Hidup karena bisa hidup karena dia merampok. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, dia dipromosikan menjadi kepala dan panglima untuk bangsanya sendiri, untuk menjadi hakim untuk bangsanya sendiri. Lalu kata para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu. Mereka sepakat dan mengangkat Yefta menjadi pemimpin mereka. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara ingat, Mizpah adalah tempat mereka mengadakan mezbah, tempat mengadakan penyembahan, korban bagi Tuhan. Jadi Yefta di sini sudah mengalami titik balik, ketemu dengan Tuhan. Dia bisa dipromosikan oleh Tuhan menjadi kepala, menjadi panglima perang karena dia sudah ketemu dengan Tuhan. Dan di situ Yefta tidak lupa untuk membangun mezbah penyembahannya kepada Tuhan di Mizpah. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Saudaraku, ibu bapak yang dikasih Tuhan, siapakah engkau hari ini? Apakah engkau anak orang miskin? Apakah engkau anak orang yang tidak punya? Apakah engkau orang kampung yang tidak kampungan? Apakah engkau orang pinggiran? Bawalah perkaramu itu ke hadapan Tuhan. Bangun mezbah ibadahmu di hadapan Tuhan, dan berubahlah kehidupanmu dari yang lama menjadi yang baru bersama dengan Tuhan. Maka promosi Tuhan itu akan. Yefta dipromosikan, diangkat menjadi kepala dan panglima. Yefta diangkat menjadi hakim atas negerinya oleh the Lord the judge, artinya oleh Tuhan yang adalah hakim. Ayat 27, jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Jadi saudaraku, seorang Yefta mengadakan dialog dengan pemimpin Bani Amon bahwa apa yang terjadi sesungguhnya adalah bukan kesalahan Yefta.
Maka di situ terjadi dialog bahwa Tuhanlah yang menjadi hakim atas perkara Israel dan Bani Amon. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini. Saudara, Yefta membawa segala perkara termasuk dalam medan pertempuran, dalam medan perang, dalam medan penyerangan. Dia membawa perkaranya di hadapan Tuhan sebagai hakim yang adil. Saudaraku, jika kau hari ini punya pergumulan hidup, apakah kau juga membawa perkaramu ke hadapan Tuhan? Atau kau sudah menyerah? Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan mana? Aku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi tanpa jawaban. Tuhan itu sudah menjawab doamu. Engkau tidak merasa, tidak menyadari bahwa doamu sudah terjawab karena engkau tidak mau berubah. Mana mungkin orang yang tidak melakukan apa-apa bisa menerima, mengecap apa yang dia inginkan, kecuali itu promosi Tuhan. Tidak, kami tidak bersalah kepadamu. Engkaulah yang bersalah karena menyerang kami. Tuhanlah hakim yang hari ini memutuskan perkara ini antara bangsa Israel dan bangsa Amon. Bawa perkaramu ke hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu ke hadapan Tuhan, entah keluargamu kah, entah pasanganmu kah, entah anak-anakmu kah, entah orang tuamu kah, entah sekolahmu, entah pekerjaanmu, usahamu, bawa perkaramu di hadapan Tuhan. Bangun mesbah di misbah. Misbahmu di mana? Jika kau mau dipromosikan Tuhan, siap-siaplah untuk berubah. Seperti Yefta yang membangun dirinya, punya kapasitas dan keahlian. Walaupun Yefta yang tadinya salah dalam mengambil keputusan masuk dalam komunitas penjahat, tapi untung Yefta itu sadar. Dia sadar menjadi orang baik, bukan orang baik yang menjadi orang jahat. Saudara, banyak sekarang menjadi orang-orang jahat yang menjadi baik, disindir, dibenci, dihina, disinisi karena apa? Masa lalunya. Tapi sekarang ada juga banyak bahwa orang-orang baik sekarang justru menjadi seorang penjahat. Karena apa? Dia tidak mau mengampuni saudaranya, dia tidak mau kasih makan saudaranya, dia tidak mau peduli dengan saudaranya, dia egois. Tidak bisa dilihat bahwa dia sanggup untuk dapat menghargai harta orang lain. Dia hidup sendiri. Dia tidak bisa menghargai harta dan kekayaan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Setialah dalam perkara kecil, kau akan diberikan perkara yang besar. Jika engkau bisa memelihara dan menghargai harta kekayaan orang lain, maka engkau akan menerima hartamu yang sudah disediakan oleh Allah dalam kehidupanmu. Jika engkau hari ini belum punya mobil, misal, ini misal, ya, ketika engkau dikasih pinjam sama orang lain, jangan engkau merasa bahwa kan sudah dikasih pinjam, yang penting aku isiin bensin. Bukan masalah isi bensin, saudara. Saya mau kasih contoh. Bukan masalah isi bensin, bahwa engkau bisa berterima kasih ketika engkau memakai mobil orang lain. Tapi yang ingin mau saya katakan adalah mobil itu butuh perawatan, bukan hanya masalah bensin. Itu masalah servis, masalah tune up, masalah ganti oli. Tidak cukup diganti dengan uang bensin. Maka kau harus berterima kasih jika kau punya hak pakai memakai harta kekayaan orang lain. Hargai dan rawatlah seperti barangmu sendiri. Maka kau akan menerima berkat yang lebih dari itu yang bisa kau nikmati tanpa engkau mengalami kesusahan. Seperti halnya Yefta, dia mengajukan perkaranya kepada Tuhan atas perkaranya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada bagian yang hampir terakhir, ya, karena Mas Tu sudah lihat jam nih, ya. Pada bagian yang hampir terakhir, ya, saya akan mengajak saudara untuk membaca
Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ke-7. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Jadi Yefta punya kesempatan memimpin sebagai pemimpin hakim, kepala panglima perang bangsa Israel selama 6 tahun lamanya, dikasih promosi oleh Tuhan. Kemudian matilah Yefta. Masih untung dia masih punya kesempatan 6 tahun hidupnya yang terakhir untuk menjadi orang baik, menjadi pemimpin, dipromosikan Tuhan untuk memimpin bangsanya. Kemudian matilah dia. Hakim itu pemimpin, pemutus perkara. Orang Israel melakukan pula. Setelah kematian Yefta, orang Israel kembali menjadi penjahat. Orang Israel kembali ke tabiat lama. Karena apa? Pemimpin yang seperti Yefta mati. Bukankah kebanyakan orang ketika dia di luar dari pengkafuran pemimpin, dia menjadi orang liar, menjadi orang pinggiran lagi, menjadi orang yang jahat lagi, yang dulu orang baik. Orang Israel dikatakan, Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, kembali ke habitat semula, menjadi penjahat. Bahkan yang Yefta, mantan penjahat, menjadi orang baik. Orang Israel, orang baik, orang pilihan Allah, berubah menjadi penjahat. Bayangkan saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan bisa terjadi, ya? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Tadinya dalam tekanan jajahan bangsa Bani Amon, dilawan, menang di bawah kepemimpinan Yefta. Setelah Yefta mati, dia kembali jahat lagi, jadi penjahat lagi. Akhirnya Tuhan menyerahkan kepada bangsa Filistin. Lebih lama 40 tahun lamanya. Itu sudah hukum Allah, hukum tabur tuai. Orang yang tidak setia tidak perlu dikutuk di sini. Dia sudah terkutuk 40 tahun berada dalam kuasa bangsa Filistin, sampai pada masa hakim yang benar datang, yang diangkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah orang pinggiran yang bukan amatiran. Jadilah orang kampung yang bukan kampungan. Jika engkau datang kepada Tuhan dan membawa perkaramu kepada Tuhan hari ini, saya percaya pada waktunya, pada waktu yang terbaik itu, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan janji Tuhan itu tertuang dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Hanya satu kunci hari ini: setia. Orang yang setia layak dipromosikan Tuhan, go up to the next level. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, percayalah bahwa Tuhan sanggup mempromosikan hidupmu. Kau bisa diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi jika engkau berubah setia, engkau akan mengalami yang namanya downgrade. Seperti bangsa Israel yang berubah menjadi jahat di mata Tuhan, dia di bawah jajahan bangsa Filistin selama 40 tahun. Nasibmu ada di tanganmu. Jika engkau mau hidup susah, terima kenyataan hidupmu hari ini. Tapi jika engkau mau menerima kehidupan yang mengalami sukacita, ubah gaya hidupmu, ubah gaya berpikirmu, datang dan berkatalah kepada Tuhan, ini Tuhan, perkaraku kuhadapkan kepada. Jangan sampai kau berubah setia, karena di Ulangan 28 ayat yang ke-44 dikatakan, Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak
akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala dan tapi engkau akan menjadi ekor. Jadi jangan sampai engkau berubah menjadi downgrade. Berubah setia downgrade. Hukumnya begitu. Secara hukumnya, secara Tauratnya adalah jika engkau setia engkau naik level, tapi jika engkau berubah setia engkau downgrade. Mau jadi orang pinggiran yang tetap pinggiran atau menjadi orang pinggiran yang tidak amatiran. Dan hari ini nasibmu ditentukan oleh pilihanmu. Pilihan terbaik hari ini menentukan hari baikmu di hari esok. Saudara yang dikasihi Ibu Bapak yang mengasihi Tuhan, kalau hari ini saudara masih stay di rumah, saudara yang masih bekerja dari rumah, saudara pastikan bahwa engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini saya mau berdoa untuk saudara bahwa saudara ketika engkau mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini, engkau mengambil sikap yang benar bahwa firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Sekali lagi, firman Tuhan yang kamu dengar selalu iya dan amin. Jangan engkau pilih-pilih firman Tuhan mana yang harus kuambil. Tapi ketika firman Tuhan itu diperdengarkan kepadamu, kau segera berkata yes, tanpa harus memilih. Karena firman Tuhan itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan saudara dan saya. Dan jika kau hari ini tetap setia, bersiaplah untuk menjadi orang yang akan dipromosikan oleh Tuhan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor dalam berkat nama Yesus. Yang hari ini kau punya pergumulan tentang pekerjaanmu, pergumulan tentang usahamu, pergumulan tentang keluargamu, dalam berkat nama Yesus, bawa perkaramu ke hadapan Tuhan. Jika kau mau berdoa dan mengakui bahwa Tuhan itu hakim yang adil, yang sanggup membuat keputusan bijak atas perkara apa yang kau kerjakan hari ini, Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Tuhan sanggup mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Bahkan Tuhan bisa dikatakan Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sehat dalam nama Yesus. Jika engkau hari ini merasa lelah, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bawalah perkaramu ke hadapan, dalam berkat nama Yesus jadilah engkau orang yang bersukacita dan sehat, jadilah makmur dan baik-baik saja dalam berkat nama Yesus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu di dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru akan diperintahkan mendatangi hidupmu dan engkau akan menikmatinya dengan sukacita dalam berkat nama Yesus. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh yang menjadi harapanmu di dalam berkat nama Yesus. Engkau yang setia. Mari kita sama-sama berkata amin. Amin. Haleluya, haleluya, amin.